Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komers, gimana kabarnya nih? Pastinya Komers semua sehat-sehat aja ya kan ya. Satu pesan nih buat Komers, di masa pandemi ini kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Dan juga walaupun di rumah aja, Komers juga harus tetap produktif ya kan. Tapi nggak cuma produktif di rumah aja, Komers juga kalau bosen nih bisa banget dengerin podcast HMJ Ilmu Komunikasi Unila di Telekom Podcast, tepatnya di Spotify. Cari aja tuh nama Telekom Podcast. Selain itu juga Komers bisa nonton video-video di YouTube HMJ. Ngomong-ngomong soal YouTube HMJ nih, saat ini YouTube HMJ ini punya tayangan baru, yaitu program baru, yaitu tayangan ini perdana hari ini, yaitu Takis Talk Show Anti Bokis. Di Takis ini, Desti bakal nemenin Komers semua dari awal acara sampai akhir acara, yang dimana pada bahasan hari ini yaitu tentang tipe-tipe mahasiswa. Ini dia cuplikan video dari beberapa mahasiswa yang ditanya, kamu tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Halo, kenalin aku Hasyika Nabila Maharani dari bidang advertising. Aku tipe mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Halo semuanya, kenalkan nama gue Reza Syir dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2020. Gue terbilang tipe mahasiswa yang kupu-kupu dikarenakan tidak mengikuti organisasi, UKM, maupun himpunan mahasiswa jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sunita Kia Fadila Putri, bisa dipanggil Nia. Aku angkatan 2020 dari bidang jurnalistik. Kalau aku ditanya aku tipe mahasiswa apa, aku pasti bakal jawab kura-kura. Kuliah rapat. Waduh, saya juga bingung sih mas. Saya ini kayaknya mahasiswa bingung deh. Bingung gimana mas? Ya bingung, mau ngapa-ngapain tuh bingung aja. Mau ngerjain tugas lah, mau ngerjain kerja kelompok lah, mau kemana itu bingung mas saya mas. Kayak tujuan hidup saya aja nggak tahu mau kemana mas. Kalau bisa milih mah jadi patung saya ini mas, saking bingungnya ya. Halo, namaku Doni Cum Laude. Jadi aku tuh tipe mahasiswa yang ambisius gitu sih. Aku tuh kalau dapat nilai B+, rasanya sedih banget. Padahal kawan-kawan aku dapatnya nilai C. Hai Komers, kenalin nama gue Anindya Putri Marani. Hani Unitri. Dan kalau misalkan ditanya kita itu tipe mahasiswa kayak gimana sih? Kalau semester 1 sih ya, gue tuh termasuk kunang-kunang. Kuliah nangkring gadeng, kupu-kupu, kuliah pulang. Kenyamanan kan sampai akhirnya nanti pas di semester 2 tuh gue capek kuliah beneran, pulang beneran, ya udah di rumah aja terus belajarnya. Tapi sekarang sih kunok-kunok, kuliah organisasi sih. Kalau lo apa? Kalau gue waktu semester 1 gue kunang-kunang, kuliah nongkrong. Iya sih. Tapi nggak juga, gue juga kupu-kupu, kuliah pulang. Iya, anak 20 nggak ngerasain ngerasain kupu-kupunya. Halo Komers, kenalin nama gue Siti Soleha, bendahara umum. Dan gue akan saran dia dari Research and Development. Kalian tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Oke, kalau ditanya kita tipe mahasiswa seperti apa, jadi karena kita dari semester 1 tuh bareng-bareng terus. Dulu tuh kita semester 1 tipe mahasiswa yang kunang-kunang, kuliah nangkring. Kayak hampir nggak pernah banget pulang kuliah tuh langsung pulang ke rumah gitu. Soalnya rumah kita tuh jauh dari kampus, jadi kayak kalau misalnya ada kampus terus langsung pulang tuh kayak sayang gitu. Betul banget. Tapi sekarang kita tipe mahasiswa apa sih? Kita sekarang kura-kura alias kuliah rapat, karena kita di HMJ sama kita punya komunitas atau organisasi di luar juga gitu. Betul banget. Kalau kamu tipe mahasiswa kayak apa sih, Komers? Kasih tahu kita ya. See you. Thank you. Nah itu dia Komers, tadi jawaban dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Unila tentang tipe-tipe mahasiswa seperti apa. Kalau aku sih tipe mahasiswanya dulu kupu-kupu, kuliah pulang, karena jarang punya teman dan harus pulang tepat waktu. Tapi nih ya, kalau misalkan kuliah online gini pasti teman-teman tuh bingung banget kan sih, tipe mahasiswa apa sih teman-teman ini ya kan, karena nggak pernah kuliah offline tuh. Tapi semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa kuliah
offline dan ngerasain gimana sih tipe-tipe mahasiswa berdasarkan diri kita ini. Oke? Kita di sini izin untuk buka masker dulu ya teman-teman. Oke. Di sini di tayangan pada Takis ini, Desti nggak bakal sendiri karena Desti bakal bersama yang namanya Kak Dinda Widya. Jadi Kak Dinda Widya ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019, di mana dia itu pernah semasa SMA meraih medali emas FS2N Cipta Puisi. Tapi nggak cuma itu aja, Kak Dinda ini juga pernah terpilih menjadi kandidat Pilmapres Fisip Unila 2021. Dah, di sini Kak Dinda juga akan sharing-sharing seputar kuliah dan juga ngeceritain pengalamannya dia jadi Pilmapres dan FS2M Cipta Puisi. Halo Kak Dinda. Halo. Kak Dinda, sebelum sharing-sharing ini, Kak Dinda bisa banget buat sapa-sapa teman-teman commerce di rumah. Halo teman-teman commerce. Senang banget bisa bertemu secara virtual sama teman-teman semua. Tapi kita tetap menjaga prokes juga ya Desi ya, kita tetap jaga jarak dan teman-teman juga selalu menjaga prokes ya untuk kita sama-sama berjuang. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sehat selalu teman-teman. Amin. Oke, Kak Dinda, sebelum sharing-sharingnya lanjut nih Kak Dinda, Desti tuh mau nanya-nanya sih sama Kak Dinda. Kak Dinda ini termasuk tipe mahasiswa yang gimana sih Kak Dinda? Menurut Desti gimana? Kan Desti kenal nih sama Dinda. Kalau di kuliah Dinda itu suka ngilang sih kalau habis ngilang kuliah. ya. Sebenarnya ngapain Din kalau ngilang gitu? Iya, jadi kalau di kampus tuh kayak hilang, nggak kelihatan. Iya benar. Kan? Kemana Mana Din? sih Dinda ini gitu kan? Iya, jadi mungkin sih aku nih tipe yang kalau di kampus nggak begitu aktif ya, tapi memang aku milih untuk aktif di luar gitu. Itu menjadi pilihan sih gitu. Jadi Dinda selama nggak kelihatan itu bukan termasuk kupu-kupu ya, tapi emang di luar kuliahan tuh ada kegiatan lain ya Dinda, ada kesibukan lain ya kan. Oke Dinda, kalau gitu sekarang aku mau nanya-nanya ke Dinda nih ya. Ini masuk sesi Q&A ya, oke? Dinda kan pernah ikut FS2N nih. Pengalaman Dinda ikutin FS2N tuh gimana sih pengalamannya? Kalau pengalaman mungkin dari waktu itu seleksi di sekolah dulu ya. Ketika di sekolah ternyata dipercaya untuk mewakili sekolah di kota, seleksi di kota, ternyata juga lolos ke provinsi. Sebenarnya itu deg-degan juga sih, kayak cukup tertekan ya. Jadi terus di provinsi ternyata mewakili Provinsi Lampung ke nasional gitu. Dan waktu menang di provinsi itu aku sih lebih ke jalan-jalannya ya, karena berangkat ke Aceh kan mewakili Provinsi Lampung, jadi aku kayak seneng gitu, jalan-jalan, tujuannya jalan-jalan ya bukan lomba. Terus ternyata di nasional ya alhamdulillah, mungkin rezekinya dapat medali emas. Alhamdulillah, pasti orang rumah itu bangga banget ya kan sama Dinda ini ya kan ya. Pasti seneng banget gitu kan. Oke Dinda tuh kenapa sih ikut FS2N Cipta Puisi? Apa memang Dinda itu tertarik atau Dinda emang biasa di rumah itu bikin puisi gitu? Nah yang menarik mungkin di sini ya. Jadi aku tuh baru belajar waktu mau lomba ke kota. Aku baru mau belajar puisi di situ. Jadi aku cuma ikutin aja gimana arahan dari guru, pelatih, pembimbing gitu. Aku ikutin prosesnya dan saat itu apa ya? Mungkin kalau dibilang menulis puisi baru mulai di situ. Tapi sebelumnya memang aku tuh jiwanya perasa banget kan. Jadi kayak menuangkan rasa itu dengan kata-kata gitu. Aku tuh biasa nulis catatan harian. Jadi buku diary. Aku juga suka sih nulis kayak gitu. Ya? Tapi nggak pernah sampai kayak Dinda. Kapan tuh? SD, SMP, SMA sampai sekarang? Sampai sekarang surat masih. Cinta? Bukan surat cinta. Ya cerita aja gitu. Cerita aja. Karena jarang ada orang yang bisa diajak cerita kan ya. Iya sih bener. Menulis puisi itu jadi refleksi diri loh. Iya. Secara psikologi itu kita mencurahkan beban lewat tulisan itu bener banget, itu ngurangin banget juga. Apalagi kalau lagi emosi kan ya. Betul, jadi mengeluarkan emosi negatif dengan cara yang positif. Berarti Dinda ini pinter main kata-kata ya. Tapi gak gombal-gombal gitu kan Din? Iya dong. Enggak kan ya Din? Jangan, nanti baper. Nanti jadi buaya betina. Cukup gua aja kayaknya. Oke, Dinda, selama ikut lomba itu, Dinda itu kan pasti ada persiapan-persiapannya sih dia Dinda. Dinda punya nggak sih kendala-kendala dalam persiapannya itu? Kalau kendala cukup banyak sih, terutama soal waktu ya.
Jadi memang belajar sastra itu berat teman-teman. Belajar sastra itu berat dan memang butuh energi ekstra gitu. Jadi aku memang belajar puisi, menulis, tapi juga aku berlatih secara fisik gitu. Dan kendalanya adalah mengatur waktu untuk kita gimana caranya nih struggle persiapan latihan untuk lomba, terus juga tetap mengikuti sekolah yang padat gitu waktu itu. Pasti padat banget kan Iya, di luar itu juga aku aktif kan di beberapa organisasi gitu. Jadi ya lumayan ngatur waktunya. Kadang semalam tuh tidur cuma 2 jam, 3 jam gitu. Kasian juga tidurnya cuma sebentar gitu kan. Tapi itu kuncinya loh. Kuncinya gini, ketika nih orang bermain, kita milih untuk berlatih. Ketika orang tidur, kita tetap berlatih. Jadi ketika orang berlatih ya udah berlatih gitu. Jadi ibaratnya kayak kita makan tuh porsinya lebih banyak gitu. Pinter-pinter nyuri waktu. Bener banget, nyuri waktu buat belajar lebih baik lagi gitu kan ya. Oke, kan Dinda ini sampai bisa meraih medali emas ya Dinda. Itu keren banget itu ya kan. Terus Dinda punya tips nggak sih buat dibagiin ke teman-teman gimana ikut lomba FS2N tuh bisa dapat medali emasnya itu? Mungkin ini nggak hanya untuk bidang seni ataupun lomba FS2N aja ya, tapi gimana cara kita menggapai achievement gitu kali ya tepatnya. Kalau ditanya gimana caranya, yang pasti yang pertama kita tuh harus tahu dulu jawaban dari kompetisi ini atau lomba ini tuh menginginkan kriteria yang seperti apa. Setelah kita pelajarin, terus kita juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri kita untuk menyesuaikan dengan kriteria tersebut. Terus kita juga perlu masang strategi nih, misalnya gimana? Kita perlu ngelihat nih, kita kenalin diri kita, potensinya seperti apa diri kita ini. Setelah kita kenal potensi diri kita, terus kita maksimalin di situ. Dan yang pasti kita harus tetap menikmati setiap prosesnya. Gitu, menikmati setiap prosesnya. Iya, karena proses itu kan kita ya kadang capek gitu kan ya. Iya pasti capek banget lah ya. Kurang tidur, main juga kayaknya berkurang waktunya betul. Ya kan. Tapi itu semua proses. Oke Dinda kan sekarang kuliah nih dan kuliahnya di jurusan ilmu komunikasi nih pasti. Dinda, kenapa sih milih jurusan ilmu komunikasi? Iya, memang basicnya sebenarnya di komunikasi sih gitu. Jadi waktu SMP, SMA itu selalu aktif di bagian public relation gitu. Waktu itu juga sempat sama teman-teman ngebangun IO gitu kan. Kita waktu dari SMP itu, jadi memang udah ngerasa jiwanya di sini nih gitu. Ditambah memang untuk menulis itu juga sebuah komunikasi, betul kan? Jadi komunikasi ya udah aku komunikasi aja deh gitu. Dan pastinya komunikasi Unila ya. Ya, bareng sama aku ya. Oke, Kak Dinda ini pernah menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan mahasiswa berprestasi FISIP Unila. Gimana perasaan Dinda saat kepilih menjadi Pilmapres waktu itu? Kalau ditanya gimana perasaannya, senang, bersyukur. Tapi cukup menjadi tantangan tersendiri ya buatku yang baru gitu kan. Jadi waktu itu aku juga kayaknya paling muda deh angkatannya, 19 yang teman-teman ini tuh waktu itu angkatan 18 semua gitu. Jadi mungkin ada yang udah sebelumnya pernah ikut gitu. Oh, ada yang sebelumnya udah pernah ikut gitu kan. Dan jadi kayak tantangan baru, terus juga saingannya memang teman-teman yang berprestasi, mereka hebat-hebat gitu. Jadi wah luar biasa ini gitu. Saat kepilih itu jadi perasaannya luar biasa banget ya, bisa kepilih gitu kan ya. Senang iya, bersyukur iya, tapi menjadi tantangan tersendiri juga. Alhamdulillah ya karena. Oke, Dinda, waktu kepilih jadi Pilmapres itu Dinda punya tips nggak sih supaya teman-teman juga bisa ngikutin jejaknya Dinda supaya kepilih jadi Pilmapres ini? Iya. Mungkin teman-teman bisa sampai nasional ya harapannya ya untuk mewakili Universitas Lampung mungkin ya. Karena prosesnya itu panjang, jadi yang pasti kalau tipsnya CV-nya harus menarik gitu. Jadi kayak banyak lah prestasinya gitu. Terus bahasa Inggris nih itu pasti banget harus bisa karena akan ada tes TOEFL setahuku ya. Terus juga akan ada tes wawasan kebangsaan. Jadi mungkin teman-teman juga perlu persiapin tuh semacam persiapan SKD mungkin ya atau wawasan kebangsaan lah. Apa sih TWK ya kayak gitu.
semacam itu. Terus yang pasti juga knowledge itu harus tinggi gitu. Benar, Karena itu akan benar. ada tesnya itu banyak prosesnya. Jadi seleksinya di jurusan dulu, terus di fakultas, di univ juga seleksi lagi. Nanti setelah univ itu akan ada seleksi lagi di nasional untuk penyaringan yang berhak untuk mengikuti Pilmapresnya gitu. Jadi tahapannya panjang gitu. Setelah itu masih seleksi lagi di nasionalnya sama teman-teman seluruh Indonesia secara daring ya kalau tahun ini. Terus ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia dan di situ berkompetisi lagi untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Indonesia gitu. Tapi walaupun daring kan tetap ya rasa kompetisinya itu masih kuat banget ya kan ya. Itu aku ngerasain deh waktu di FLS 2 ini kan 2 tahun terakhir 2020-2021 aku ikut terlibat sebagai perwakilan alunan ya. Jadi itu benar-benar kayak gelora festivalnya tuh berasa Des. Teman-teman keren banget sih yang mau berproses untuk berprestasi gitu. Teman-teman tuh bisa niru Kak Dinda ya. Oke, Kak Dinda harus lebih dong dari aku. Oh, harus lebih. Iya benar harus dari lebih. aku. Kak Dinda ini kan banyak banget memulai sesuatunya gitu kan ya. Udah banyak banget prestasinya ya. Kak Dinda punya nggak sih tips buat temen-temen nih yang masih malu buat memulai sesuatu gitu? Kak Dinda gimana? Tips memulai sesuatu ya. Sebenarnya kita sama-sama masih belajar nih, aku juga masih belajar. Yang pasti untuk kita memulai itu kita harus tahu dulu nih langkahnya, stepnya. Jadi biasanya tuh aku bikin apa ya, semacam apa sih, pohon bercabang-cabang gitu. Aku bikin dulu nih set goalsnya itu sejauh mana. Oh di sini. Terus aku bikin apa sih diperkecil lagi, dipersempit lagi. Misalnya aku goalsnya mau ngebangun sebuah bisnis gitu, yang pingin omset sekian misalnya, aku harus dari langkah kecil dong, tangga kecil. Jadi aku bikin tangga gitu. Aku harus menggapai apa dulu nih sebelum ke sana. Setelah itu apa lagi kayak gitu. Terus tips lainnya sih mungkin keberanian ya, keberanian, tanggung jawab dan konsistensi gitu. Jadi memang ketika kita ambil sebuah keputusan itu kita harus sudah berani bertanggung jawab untuk melalui prosesnya, karena proses itu pasti nggak mudah. Prosesnya memang ada mungkin capek, sakit, pahit, kecut, asem, ya udah dinikmatin aja gitu. Semuanya pasti kerasa banget proses itu ya kan ya. Karena nanti kalau dapat buahnya itu manis, enak banget enak deh, banget, bisa santai gitu kan ya. Oke Dinda, kemarin tadi ini kan udah sharing-sharing nih seputar pengalaman kuliah dan juga pengalaman untuk ikut lomba-lomba dan prestasi-prestasi lainnya. Gimana sih Commerce perasaannya? Kagum gak sih sama seorang Kak Dinda ini ya kan? Udah cantik, pinter, berbakat lagi ya kan? Pasti teman-teman di rumah juga pasti pengen banget punya prestasi yang sama kayak Kak Dinda ini. Harus lebih dari aku, Desti. Iya, harus lebih juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses. Tapi meniru jejaknya Kak Dinda juga boleh kan? Iya. Termasuk tips-tips tadi yang dibawain itu kan juga pasti berguna banget ya kan? Amin, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, tadi kan Dinda udah sharing-sharing pengalamannya. Jadi sekarang biar nggak ini kerasa kayak serius-serius banget sih Din. Kita main games ya Din ya, boleh. agak gimana santai tuh? gitu kan. Jadi gamesnya itu namanya Jepat, jawab cepat. Jepat. Iya Jepat. Ini tadi apa? Unik-unik ya. Iya. Komunikasi ini ya. Maksudnya nggak salah gitu tim kreatif. Bener. Dari tadi tuh kreatif loh. Orang-orangnya ini di belakang layar juga tuh settingnya kreatif semua. Perjuangan. Nggak salah tim kreatif. Salah, benar namanya tim kreatif kan. Oke Din, di sini Desti mau ngasih 2 pilihan. Nanti Dinda pilih salah satu, jawabnya harus cepat ya Dina. Salah satu, bukan salah 2. Kaget, grogi nih Dinda di depan Dinda. Oke, yang pertama, Dinda lebih suka mendengarkan musik atau nonton film? Film dong. Kamu nggak suka musik? Kenapa Din? Serius? Kok bisa nggak suka musik? Kaget nggak? Kaget Ya. Banyak sih yang denger juga, kok Dina nggak suka musik gitu. Kayak ada ya orang yang nggak suka musik gitu. Tapi faktanya ya begitu memang. Faktanya emang benar. Aku lebih suka kayak hening gitu. Jadi kalaupun di kamar kan biasanya orang ada sih yang benar-benar style musik terus gitu banyak. Bahkan nggak bisa kalau nggak ada musik gitu. Tapi aku nggak tahu, aku lebih nyaman dengan keheningan gitu. Jadi lebih tenang gitu. Jadi kayak aku
ngidupin musik tuh kalau misalnya bener-bener yang lagi pingin banget, mungkin hampir nggak pernah gitu. Sama, aku juga suka keheningan dia. Oh iya, tapi suka musik kan? Tetap suka musik tapi cuma beberapa kali doang sih, nggak oke. setiap hari dengerin gitu. Kalau film sendiri Desti suka apa nih? Kalau film aku lebih sukanya yang horor Horor. gitu kan. Iya. Kalau jadi Dinda sukanya sesuatu nih. sukanya apa? Drakor dong. Drakor, romance. Iya. Dong. Iya ya. Lagi banyak banget yang happening nih drakornya kan Dinda. Oke Dinda lebih milih kelupaan bawa handphone atau kelupaan bawa tugas nih? Aduh, berat ya. Sejujurnya kalau disuruh milih nih ya, aku lebih baik kayak udah deh kelupaan aja bawa tugas gitu. Tapi faktanya di sini adalah temanya mahasiswa berprestasi ya kan. Gimana nih kok malah mengabaikan tugas? Ya mungkin kalau misalnya disuruh milih memang tanpa handphone tuh aku ngerasa kayak kita terbatas banget untuk bergerak, untuk menghubungi atau yang lain gitu. Sedangkan untuk tugas kita udah bisa digital kan gitu, apalagi sekarang juga semuanya serba daring ya di tengah pandemi kayak gini. Jadi aku sih lebih milih ya udah tugas masih bisa ada copy filenya atau gimana gitu. Ya disimpan di handphone ya. Betul. Kan gitu. Walaupun kita lupa bawa kertas tugasnya, tapi di handphone itu pasti ada filenya yang kesimpan. Oke Dinda, selanjutnya Dinda lebih pilih di ghosting atau mengghosting? Ngeghosting. Dinda suka ngeghosting ternyata ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Banget nih. Iya. Karena Kenapa gini, sih Dinda Des, suka ngeghosting? Gini Des, kita sebagai wanita juga harus punya kelas. Cailah kelas. Oh gitu ya ternyata ya triknya. Jadi kita, ya. Jangan mau Des kalau di ghosting balik Des. Gitu. Tapi kalau nggak bisa gimana Dinda? Bisa dong, gini. Kalau udah di ghosting, deketin dikit, pancing, tinggalin lagi gitu. Itu jadi ghosting balik. Berarti aku bisa belajar sama Dinda ya. Aduh, cara jadi ngeghosting segmen ya. Boy Betina ya. Karena sering di ghosting akunya. Oke Dinda lebih pilih kuliah online atau offline? Aku jujur milih online. Kenapa Dinda pilih online? Padahal orang-orang tuh seneng banget loh kuliah offline, bisa ketemu teman-teman, kumpul gitu kan. Kenapa Dinda pilih online? Online kan tuh susah, nggak bisa ketemu. Ya, sebenarnya enak online, cuma karena pandemi ya terbatas semuanya gitu. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin selama online ini gitu, selama kuliah daring. Yang penting tuh gimana kita mau bergerak untuk berproses, gimana kita menemukan tempat untuk kita berproses gitu. Kita harus temuin nih lingkungan yang bisa support kita dalam hal yang positif gitu, bisa menjadi energi positif buat kita terus bergerak gitu. Mungkin itu sih Desti, karena sejujurnya memang ada sedihnya juga ya kalau daring gini terbatas gitu kan, apalagi kondisi kayak gini kita nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Banyak keterbatasan lah. Tapi di luar itu tuh masih bisa ada alternatif gitu yang bisa kita lakuin untuk tetap bisa mencapai itu. Jadi sama sih sebenarnya konsepnya, ketika kita mau mencapai sesuatu ada banyak jalan gitu Des. Kita mau ketemu temen nih, mau ketawa bareng teman-teman, mau have fun, kita bisa lewat Zoom, daring gitu kan. Terus juga mungkin kita bisa lakuin kegiatan yang lebih bermanfaat gitu bareng teman-teman. Gimana ya maksudnya? Kalau aku memang jadi gimana ya, semenjak pandemi kayak gini kita daring, kita tuh harus beradaptasi. Jadi semuanya memang kayak zombie ya jadinya. Iya. Zombie bukan Seharian zombie, iya kan? Seharian Zoom gitu. Tapi itu beneran seru sih Des. Bahkan tuh kayak bisa, kalau kita bisa masuk komunitas nasional, teman-teman bisa dapat relasi seluruh Indonesia gitu. Itu yang keren banget sih, karena relasi itu juga penting ya buat menunjang karir kita ke depannya gitu. Lagi banyak-banyaknya webinar gitu kan. Betul. Ya, bisa kita ikutin. Betul, gitu Desti. kan. Banyak banget ilmu-ilmunya termasuk gitu. Ada yang gratis loh. Bisa langsung daftar aja di webinar Betul. itu. Terus Dinda itu pilih tipikal cowok yang introvert atau extrovert sih? Waduh. Kalau disuruh pilih mungkin lebih ke introvert ya. Kenapa Dinda pilih introvert gitu? Iya, jadi extrovertnya sama aku aja. Oh gitu, extrovertnya sama Dinda aja. Jadi keluar tuh cuek aja. Oh, di luar cuek. Gitu kan. Itu Tapi bikin penasaran, Des. Bikin penasaran. Iya. Tapi kayaknya jarang deh cowok-cowok cuek di luar gitu. Ada, Des. Ada. Oh, Udah ada Dinda ya? Oh, udah ada. Ya. Dinda lebih pilih mendengarkan atau berbicara? Keduanya harus imbang sih menurut aku. Keduanya harus imbang.
Jadi Dinda suka berbicara juga suka mendengarkan. Betul. Berarti Desti bisa nih ya sharing ke Dinda. Bisa dong. Dinda harus. jadi pendengar yang baik. Betul dong. Kita harus bisa mendengarkan. Jadi mungkin lebih ke positioning ya, kondisi. Kadang kita harus juga bisa mendengarkan orang lain. Nggak harus selalu suara kita yang didengar gitu. Dan di sisi lain juga kita harus berani speak up tentang suatu hal atau apapun itu gitu. Komunikasi kan. Jadi harus bisa. Tapi dong. kan susah pasif dan aktifnya. Kalau mau mengemukakan perasaan itu harus susah. bisa, itu udah kata-kata tadi. Oke, boleh. Terus Dinda lebih pilih menulis atau presentasi? Menulis. Kenapa kalau presentasi? Lebih nyaman sih kalau menulis jadi diri aku sendiri. Kalau presentasi aku suka juga interaksi dengan banyak orang gitu. Cuma kalau presentasi tuh memang lebih ke harus ada prepare gitu ya. Kalau menulis tuh biasanya aku ya udah ngalir aja nulis ya udah gitu. Aku nikmatin sendiri gitu. Dia juga suka nulis kalau daripada presentasi. Kayak di belakang tuh kalau lebih nulis tuh lebih enak gitu. Ini teman-teman yang di belakang layar juga banyak loh usahanya gitu kan. Jadi nggak cuma kita di sini. Iya, nggak cuma ini. Jadi ada dari broadcasting HMJ Ilmu Komunikasi. Terakhir nih Dinda, pernyataan terakhir. Dinda suka bubur diaduk atau tidak diaduk? Tidak. Kenapa Dinda nggak diaduk? Sama berarti kita bubur yang nggak diaduk. Aneh banget gak sih Des kalau makan bubur diaduk? Iya gitu. diaduk harus. Kayak gimana gitu ya? Abis ini pada berantem di tim diaduk kan diaduk iya, ya? ini pasti tim kreatifnya ada yang diaduk ada. Oh diaduk. Gak diaduk. Oke, makasih banyak Kak Dinda. Ya ampun ini udah seru banget ya kan. Kita udah seru-seruan sama Kak Dinda hari ini. Udah main games dan Ita udah 30 menit nih sama Kak Dinda. Tapi sebelum ditutup acaranya ya Dinda, Desti mau nih Dinda ngasih pesan-pesan atau harapan buat teman-teman yang nonton gitu. Ya teman-teman, mungkin di sini pertama aku mau ngucapin dulu terima kasih untuk HMJ Komunikasi yang udah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk aku berbagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman commerce semua yang ada di rumah. Tetap menjaga prokes dan untuk pesan dan harapan aku, yang pasti harapannya teman-teman bisa harus bisa lebih berprestasi dan mengharumkan nama ilmu komunikasi Universitas Lampung di mungkin skala nasional ataupun internasional ya. Juga pesannya jangan pernah lelah untuk berproses, tetap semangat untuk berprogres, nikmatin setiap prosesnya. Mau itu sedih, senang atau apapun itu dinikmatin aja karena itu yang akan mengantarkan kita untuk mencapai suatu goals kita. Dan yang pasti kita harus tetap juga selalu berkarya. Ini teman-teman komunikasi dari HMJ juga berkarya melalui video ini. Yang pasti dalam berkarya itu kita harus mengeluarkannya dengan hati ya, termasuk menulis. Kita harus berkarya, menulis dengan hati, dengan rasa gitu. Jadi harapan aku kita sama-sama bisa mengharumkan nama bangsa. Kita bisa menjadi generasi emas Indonesia yang memiliki energi positif untuk lingkungan kita, untuk banyak orang, dan menjadi sosok yang mungkin bisa berbagi inspirasi atau yang lain satu sama lain. Tetap semangat dan semangat berproses, semangat berprogres. Terima kasih. Oke, itu jadi teman-teman ya, walaupun di masa pandemi, walaupun online, teman-teman juga harus tetap produktif di rumah, tetap harus berkarya ya, tetap harus berproses, oke? Jadi makasih Kak Dinda, hari ini udah seru-seruan bareng sama Kak Dinda. Kak Dinda juga udah ngasih tips, juga ngasih motivasi, dan ini berguna banget buat teman-teman. Tapi sebelum ditutup, bener-bener ditutup acaranya, Desti punya sesuatu buat Kak Dinda nih. Apa ini? Ada hadiah buat Kak Dinda. Aduh, apa ini? Aku jadi apa ini teman-teman? Coba diterima dulu Dinda. Terima kasih. Dan ini repot banget. sertifikat juga bisa diterima. Terima kasih teman-teman. Bisa ditambah. HMJ Komunikasi. Keren banget. Kak Dinda keren banget, gimana Kak Dinda? Saya seneng banget kan ya. Seneng banget dong. Aku nggak nyangka loh. Nggak nyangkanya kenapa nggak Nggak nyangkanya? nyangkanya maksudnya kayaknya ada yang gimana ya? Maksudnya gimana ya? Aduh, aku speechless.
Surprise nggak sih ini? Iya, Surprise banget ya Terima kan? kasih ya, teman-teman. Iya, sama-sama Kak Dina juga terima kasih banget udah mau nyempetin waktunya di tengah kesibukan yang padat ini ya kan. Iya. Udah mau nyempetin dan udah mau hadir dalam Takis Talk Show Anti Bokis. Wah. Oke, Takis Talk Show Anti Bokis. Jadi bener-bener ngundang bintang tamu yang spesial banget gitu. Oke, walaupun kuliah online ini berat ya teman-teman, jadi kita nggak boleh malas-malesan karena percaya aja semua bakal indah pada waktunya. Kelak akan ada pelangi setelah hujan dan juga sama halnya akan ada kebahagiaan setelah perjuangan yang panjang. Oke, jadi Desti mau pamit undur diri dulu Komers. Sampai jumpa di episode Takis selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and see you. Dadah!